Bagi sebagian dari kita, rasanya akses air bersih bukanlah masalah. Tinggal memutar kran, maka air akan mengalir deras. Bahkan, kita seringkali lupa diri dan menggunakan air dengan boros. Tapi, sadarkah kalian bahwa kalian termasuk 11,9% orang beruntung di Indonesia? Karena pada faktanya, hanya 11,9% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum aman. Di beberapa provinsi seperti NTT dan Riau, akses air bersih bukanlah perkara mudah. Bahkan, Pulau Jawa dan Bali sudah mengalami defisit air bersih akibat pengelolaan sumber daya air yang kurang maksimal dan populasi penduduk yang terus meningkat. Belum lagi masalah pencemaran air. Sebanyak 70% air di Indonesia tercemar tinja. Karena tingginya tingkat pencemaran tersebut, penyakit diare menjadi penyebab kematian balita tertinggi nomor 3 di Indonesia. Di sisi lain, keseimbangan ekosistem juga akan terganggu, yang mana hal ini akan berdampak pada krisis pangan bagi masyarakat. Sampai saat ini fungsi air sebagai salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa proporsi rumah tangga terhadap akses air minum secara nasional rata-rata pada 2022 masih di bawah 50%, yaitu 44,94%. Bahkan, DKI Jakarta termasuk ke dalam 10 provinsi dengan proporsi rumah tangga terhadap akses air minum terendah. Padahal kita tahu, air dalam tubuh manusia sangat berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh dengan meminum air. Selain untuk penghilang rasa haus dan manfaat utama lainnya air untuk tubuh, air juga memiliki manfaat lain yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi dan lainnya harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Untuk itu wajib bagi kita dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungan kita. Pada video kali ini kita akan berbincang dengan seorang anak muda yang memiliki sebuah inovasi teknologi yang mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan krisis air bersih di Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laure Bafi, biasa dipanggil Bafi. Saya di sini sebagai founder dari Watercoin. Untuk kesibukannya, karena saya masih mahasiswa, ini mahasiswa tingkat akhir, lagi ngerjain skripsi, terus sama beberapa project terkait Watercoin juga. Baik, untuk awal kita Watercoin sebenarnya di tahun 2021 saya coba ngajuin proposal sendiri ya. Karena latar belakang daerah saya, kebetulan saya asalnya dari Brebes, itu daerah pesisir Mas. Jadi saya suatu saat kepikiran kenapa kita nggak jual air. Jadi bentuk mesin, bukan pas awal-awal dulu tuh belum bentuk mesin gitu. Jadi bentuk toren besar terus nanti dikasih sistem pembayaran. Sistemnya masih sederhana lah. Nah, terus di 2021 kita coba ngajuin ke Telkom Indonesia, ke social project-nya, terus baru bentuk mesin yang pertama gitu. Bentuknya kotak, terus di atasnya ada panel suryanya. Jadi sesuai latar belakang kita sebenarnya untuk tujuan awalnya untuk akses air bersih dan air minum sebenarnya. Karena di daerah pesisir Indonesia, terus negara Indonesia kan negara kepulauan gitu ya Mas. Untuk beberapa daerah di Indonesia masih belum terjangkau untuk kualitas airnya, baik air bersih maupun air minum. Jadi kita coba mengakselerasi dari sisi akses air minum maupun akses bersih. Kalau edukasi paling kita kayak di event aja, kalau kayak di Telkom kita pas sosial project pertama juga kita edukasi ke masyarakat sekitar ya, cara penggunaannya, terus kayak kualitas air minum tuh mempengaruhi apa gitu untuk kesehatan mereka juga, terus cara penggunaan mesinnya. Terus kalau di event-event gitu ya paling lebih ke penggunaan mesinnya sih Mas, kalau tata cara penggunaan mesin dari Watercoin.
Kalau dari sisi teknis itu kita karena pakai sumber energi baru terbarukan dari solar panel, jadi sifatnya kan kalau musim panas mungkin energinya bisa banyak kita menghasilkan, tapi kalau di musim hujan jadi energinya sedikit, otomatis ke mesinnya juga nyalanya nanti terbatas ke berapa jam doang di setiap hari. Terus kalau ke pemerintahan gitu mungkin lebih ke izin ya Mas, izin pemasangan mesin gitu. Karena pas awal kita social project juga kita ke kepala desanya juga kita izin gitu. Ya lumayan lumayan menguras juga kan kalau izin-izin gitu. Kalau sebenarnya untuk karena kita basisnya masih green gitu, masih membutuhkan dana gitu, masih baru 2 mesin ini yang kita develop. Yang satu pertama di Sleman, pertama itu kita implementasi di daerah Si2 di Sleman. Jadi bentuknya itu kayak di balai pedesaan gitu, kita implementasi di situ ke masyarakat sekitar memberikan akses air minum. Terus yang kedua ini baru kita lebih ke daerah perkotaan sih. Jadi mungkin baru 2 itu Mas. Sebenarnya kalau dari Watercoin, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari luarnya aja itu bentuk mesin itu di dalamnya bisa kita kayak customisasi gitu. Untuk misal di daerah pesisir gitu nanti kita bisa filter air laut maupun air payung menjadi air yang siap minum. Terus kalau memang di daerah pegunungan yang biasanya airnya berkapur, nanti kita juga bisa custom di sisi filternya juga. Jadi lebih ke pengolahan air sebenarnya untuk sistem dari cara kerjanya. Sebenarnya untuk filosofi nama Watercoin, kita ambil sebenarnya water sama coin ya. Sebenarnya kita mau memfilosofikan sebenarnya air itu sepenting kayak mata uang koin. Jadi air itu sebenarnya berharga gitu, bukan untuk sistem pembayarannya pakai uang koin gitu. Sebenarnya lebih ke filosofi pentingnya air. Terus untuk sistem pembayaran kita kalau develop sekarang itu bisa pakai dompet digital juga, terus bisa pakai uang cash, terus pakai member card gitu Mas. Jadi nanti bisa didaftarkan juga misal di suatu wilayah gitu penduduknya bisa mendaftarkan KTP mereka untuk memperoleh akses air minum gitu. Kalau dari perhitungan kita, karena kita pakai solar panel untuk sumber energi baru terbarukannya, kita bisa menghemat sekitar 500 kWh, itu bisa mengurangi sekitar 0,27 ton karbon setara dioksida. Terus untuk pengurangan sampah plastik dari metode refill bisa 1,1 ton untuk per mesin per tahun, gitu Mas. Kalau dari sebenarnya untuk mesin kayak gini ada beberapa vendor yang juga yang mirip juga, itu kayak di Cina itu mereka juga membuat mirip mesin yang bisa memfilter dari air baku menjadi air minum. Cuman kita dari mesin Watercoin menyediakan pemantauan kualitas air minumnya. Jadi secara real time masyarakat bisa tahu kualitas air minum yang ada di mesin itu kualitasnya bagus atau enggak gitu. Terus untuk dari sisi pembayaran daripada yang produsen di Cina, kita juga lebih fleksibel, tentunya ada scan QR juga, ada pembayaran e-wallet. Terus dari sisi penggunaan energi baru terbarukan juga kita lebih unggul. Cuman jadinya di penambahan fitur itu kita efeknya lebih mahal sedikit daripada mesin yang ada di China. Kalau dari sisi inovasi Watercoin, tentunya kita berharap itu bisa implementasi di daerah kayak di luar Jawa gitu, mungkin yang membutuhkan. Terus kalau di daerah perkotaan, mungkin di event-event kayak event musik. Terus di daerah perkotaan yang pusat-pusat keramaian gitu, kayak di daerah Malioboro, terus Jalan Legian di Bali, maupun di tempat-tempat wisata. Mungkin nanti harapannya kita bisa bertampak lebih luas gitu dan lebih besar tentunya gitu. Ini menarik sebenarnya, kalau di beberapa workshop juga kita salah satu cara
merecharge gitu ya, kayak mungkin kayak motivasi kita sebagai inovator itu apa, tujuan hidup kita juga kadang kita tanya-tanya kan, sebenarnya hidup di dunia itu mau ngapain gitu kan. Nah, sebenarnya ada cerita menarik tentang kayak ini anak pantai gitu, anak pantai yang suatu saat di sore hari itu kan biasanya kalau di pantai itu kalau sore itu surut kan airnya. Terus anak ini lihat ada banyak bintang laut tercecar di pantai-pantai gitu yang airnya surut. Nah, terus akhirnya anak ini ngambilin bintang laut itu terus dibuang-buangin ke air lagi gitu. Nah, saking banyaknya itu bintang laut itu, terus ada satu lagi orang lihat. Ternyata itu kayak temennya gitu, temennya anak ini. Terus anak temen ini ngomong, "Kenapa kamu ngambilin satu-satu gitu? Emang tujuannya apa itu? Kamu mau ngambilin semua ini bintang laut yang tercecar itu?" Terus anak ini jawab, "Ya emang ini yang bisa saya lakuin karena emang ini kayak perubahan yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya cuma ngambilin satu-satu." Jadi intinya sekecil apapun langkah kita sebenarnya sangat berdampak untuk kehidupan di dunia ini gitu. Kalau mungkin di daerah Jogja bisa di daerah Sleman, nanti bisa kita kasih tahu lokasinya di daerah Kringwulung, Condong Catur. Kalau di daerah Jakarta mungkin karena kita baru 2, itu bisa di daerah Jakarta Pusat, nanti di Harmoni. Teman-teman bisa mengakses ke website kita di Watercoin ID, Watercoin ID, atau ke Instagram kita juga watercoin.id juga bisa. Langkah perubahan sekecil apapun pasti akan berdampak baik untuk dunia atau kehidupan ini. Selain inovasi yang diciptakan oleh tim Watercoin, kebutuhan akan air bersih membutuhkan alternatif lain. Untuk memenuhi permintaan air yang persediaannya semakin terbatas, diperlukan upaya konservasi air. Memanen air hujan merupakan salah satu metode konservasi air yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rumah tangga. Pemakaian air yang tidak terkontrol akan mengancam keberlanjutan air, sehingga perlu dilakukan konservasi air. Salah satu metode konservasi air dalam rumah tangga adalah memanen air hujan, yaitu mengumpulkan, menampung dan menyimpan air hujan. Metode ini disebut juga sebagai rainwater harvesting. Rainwater harvesting mitigates dependency of secondary water sources, fights water scarcity, and brings around economical savings. The Rainy filter is simple yet significant tool for effortless rooftop rainwater harvesting. The filter is mounted onto a wall and the inlet of the filter is connected with the hollow pipe drawn from the roof. The filter inlet and outlet connections can be rotated 360 degrees to suit the site conditions. The hollow pipeline allows rainwater with dirt and debris to enter the filter through gravity. The rainwater starts to rotate in a retrograde motion at the periphery of the upper housing, continuously flowing into the multi-layer SS304 filter element placed in the lower housing at an angular motion and at specific speed and velocity. The Rainy filters work on dual physical phenomenon: cohesive force at low intensity of rainfall, and as the intensity increases, the filter automatically switches over to centrifugal force. This supports the filter element to flush out dirt and debris through the drain outlet and divert clean water simultaneously into the sump, storage tanks, or recharging well through the clean water outlet, furthering reutilization or recharging the groundwater.
The swirling movement of rainwater during the filtration process instills aeration, improving the quality of water. Rainy filters are unique. Conventional filters require frequent maintenance due to clogging of dirt and debris. This drawback is overcome by Rainy Filter's unique design that features an open-ended drain outlet, automatically flushing out dirt and debris and enabling self-cleaning.